Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya akan mempresentasikan tugas makanan dan minuman yang ada di Riau. Makanan khas masyarakat Melayu di Provinsi Riau. Riau yang dikenal sebagai negeri Melayu memiliki berbagai jenis makanan khas di masing-masing setiap kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau yang dikenal akan kelezatan dan kenikmatannya. Berikut jenis makanan masyarakat Melayu yang terdapat di Provinsi Riau. Yang pertama, lempok durian Bengkalis. Lempok durian menjadi makanan khas pertama yang sangat terkenal di daerah Bengkalis. Lempok merupakan makanan sejenis dodol. Dari namanya dapat kita ketahui bahwa bahan utama dalam pembuatannya adalah durian. Di Kabupaten Bengkalis sendiri, durian merupakan komoditi buah yang hampir tumbuh di seluruh penjuru Bengkalis. Maka tidak heran rasanya ketika musim durian tiba, kita akan mencium bau khas dari raja buah satu ini dan mudah menemuinya di lapak-lapak buah di sepanjang jalan Bengkalis. Dan berikut bahan-bahan untuk membuat lempok durian. Pertama, 4 kg buah durian, 1 kg gula pasir, 1 sendok teh garam, dan cara membuatnya. Ambil daging durian, lalu kita campur ketiga bahan di atas, yaitu daging durian, gula pasir, dan juga 1 sendok teh garam. Masukkan semua bahan di atas kuali memasak dodol. Panaskan kuali yang berisi ketiga bahan di atas. Kemudian aduk-aduk terus, tentunya dengan menggunakan api sedang saja agar tidak menjadi cepat gosong. Pengadukan lempok dodol ini membutuhkan waktu kurang dari 3-4 jam. Setelah lempok durian ini sudah tidak lengket di tangan dan sudah kenyal, tentunya tandanya lempok sudah matang dan dapat diangkat. Dinginkan lempok durian, kemudian potong-potong, kemas dalam plastik, maka lempok siap disajikan. Lempok, dan perlu kita ketahui, lempok durian dari Bengkalis ini memiliki keunggulan sendiri dibandingkan lempok atau jenis dodol yang diproduksi dari kabupaten atau daerah lainnya. Lempok durian memiliki cita rasa dan aroma yang khas teksturnya, juga lembut serta tahan lama karena dibuat dan dimasak secara alami dan tanpa tambahan bahan pengawet. Membuat siapa saja yang sudah mencicipinya akan menjadi candu atau ketagihan, kecuali bagi mereka yang anti dengan durian. Selain itu, lempok durian ini memiliki keunikan dari segi kemasan. Dari segi kemasannya, lempok durian Bengkalis dikemas menggunakan balutan ubi pohon pinang. Yang kedua, mie sago Bengkalis. Mie sago Bengkalis, ketika kita mendengar mie sago Bengkalis, mungkin yang terbenam dalam pikiran kita adalah makanan khas yang berada dari wilayah timur Indonesia. Tapi jangan salah, Kabupaten Bengkalis juga memiliki makanan khas yang bahan utamanya adalah tepung sagu. Mie sago Bengkalis, begitulah masyarakat menyebutnya. Makanan ini merupakan makanan kesukaan masyarakat Bengkalis dari dulu hingga sekarang, terutama bagi masyarakat Selat Panjang, Tebing Tinggi, dan Kepulauan Meranti yang dahulunya bagian dari Bengkalis. Salah satu olahan mie sago yang paling terkenal dari Bengkalis adalah mie goreng lempeng sago. Kekasan dari makanan ini terletak pada bumbu penyedapnya yang terbuat dari ikan teri, potongan daun kucai dan tauge. Teksturnya yang kenyal dan cita rasa yang khas juga menjadikan siapa saja mencicipi masakan ini menjadi candu. Bahan-bahan untuk membuat mie sago: setengah mie sago direndam hingga lembut, 2 on udang basah dikupas dipotong kecil-kecil menjadi 3 bagian, 2 on tauge dibuang ujungnya dicuci bersih, 5 bakso sapi dibelah 6, 2 tangkai bawang daun dipotong panjang sebesar 2 cm, 200 ml air, 1 sendok makan mentega, 1 minyak goreng secukupnya, garam secukupnya, bumbu penyedap secukupnya. Bumbu halusnya: 7 cabai merah dipotong kasar, 3 siung bawang putih dipotong kasar, 3 siung bawang merah dipotong kasar, 1 sendok teh merica bulat, 2 sendok makan udang kering atau udang ebi. Cara membuatnya: setelah mie sago lembut, cuci bersih, sisihkan semua bahan untuk bumbu halus dicuci bersih, lalu digiling menggunakan koper halus.
Siapkan wajan, panaskan minyak goreng dan mentega. Siapkan bawang bombay hingga harum. Masukkan bumbu halus lalu tumis lagi. Sekarang masukkan udang dan baksonya. Tambahkan air, setelah mendidih baru masukkan mie sagunya. Setelah agak matang, masukkan bawang dan tauge. Lalu masak hingga matang. Tidak hanya makanan yang khas yang ada di daerah Melayu Riau, namun Riau juga memiliki minuman khas yang terdapat di masing-masing kabupaten yang ada di Riau. Pertama, kopi Hawaii. Kopi Hawaii bisa kamu ketemui di sebuah kedai kopi yang terletak di daerah Kijang Bintan. Kononnya, katanya kopi di sini diolah dengan cara yang sangat unik dari kopi lainnya. Bagi kamu pecinta kopi, wajib datang ke sini untuk mencicipi dan melihat cara mengolah kopi ini. Yang pertama, untuk membuat kopi, 500 ml es krim vanila, 600 ml air putih, setengah liter sari buah nanas, 1 on gula pasir, 1 ons kopi bubuk. Cara membuatnya: rebus 600 ml air sampai mendidih. Kemudian gunakan untuk menyeduh kopi bubuknya dengan sebentar lalu saring. Campur kopi seduh bersama gula lalu aduk-aduk sebentar. Tambahkan sari nanas dan es krim vanila. Blender semua campuran tersebut selama beberapa saat, lalu matikan dan tuangkan ke dalam gelas. Selamat mencoba dan nikmati sensasi sari nanas bercampur vanila kopi. Kemudian es campur kacang merah atau lebih sering disebut es gunung. Es campur kacang merah bukan hanya nikmat dijadikan campuran masakan rendang, namun juga bisa dijadikan bahan-bahan pembuat minuman. Es campur biasanya berisi tapai, cendol, delima, cincau, santan, ketan hitam, beberapa potongan buah, susu, dan serutan es batu yang dibentuk menggunung. Ada juga yang mencampurnya dengan sirup warna tertentu. Selanjutnya kacang merah akan ditaburkan pada es. Campur es tersebut yang akan semakin menambah kelezatan rasanya. Berikut bahan-bahannya. Bahan-bahannya: 250 gram kacang merah kering, presto hingga empuk, 175 ml air, 125 gram gula merah, 5 sendok makan gula pasir, 200 gram kelapa muda keruk lebar, 200 gram cincau hitam potong kotak-kotak, 200 gram nata de coco, 800 gram es serut. Bahan sirup gula merahnya yaitu 200 gram gula merah, 6 sendok makan gula pasir, 100 ml air, saus santan, 800 ml santan dari 1 butir kelapa, 2 lembar daun pandan ikat simpul atau setengah sendok teh garam juga. Cara membuat es campur kacang merah. Sirup gula merah. Rebus gula merah, gula pasir, dan air sambil diaduk hingga gula larut. Angkat, saring, dan sisihkan. Yang kedua, saus santan, rebus santan, daun pandan, dan garam hingga mendidih, lalu sisihkan. Rebus kacang merah dulu yang sudah dipresto dengan air, gula merah, dan gula pasir. Masak hingga meresap. Yang keempat, tata kacang merah, kelapa muda, cincau hitam, dan nata de coco dalam gelas berisi es serut. Dan yang terakhir, siram dengan sirup gula merah dan santan. Dan es kacang merah siap dihidangkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.